Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan aku Atika Zulaiha dengan NIM 240607110106. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas bagaimana cara kita menyambung jaringan WiFi. Materinya itu menyambung nirkabel. Nah, di sini nanti kita akan belajar gimana kita kasih nama Wi-Fi-nya, kemudian cara kita ngasih passwordnya, kemudian cara kita menyambung datanya. Sini nanti akan kita bahas. Setelah share dulu. Nah, langkah yang pertama, kita perlu menambahkan networknya dulu. Nah, untuk networknya kita pilih yang wireless, yang WRT 300N. Kenapa kita milih yang AirRoot? Karena nanti kita akan menyambung dengan device yang berbeda. Nah, ini kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita langsung ke GUI. Nah, di sini untuk root IP-nya kita biarkan default, yaitu 192.168.0.1. Nah, kemudian di HCP IP-nya itu kita enable, dan start IP-nya kita mulai dari 100. Jadi nanti angka yang mulai di IP-nya itu dari 100, next, dan kemudian dilanjut dengan komputer-komputer selanjutnya. Nah, maksimum number nama penggunanya itu ada 50. Jadi lebih dari 50 dia tidak bisa menyambung ke Wi-Fi-nya. Kemudian kita save setting. Nah, kita lanjut ke wireless. Kita atur wirelessnya. Untuk wirelessnya, network mode-nya kita biarkan default. Set. Nah, untuk namanya kita kasih nama sesuai keinginan sendiri-sendiri. Misalnya, nah, untuk radionya itu kita pilih yang standar. Wide channelnya otomatis. Nah, untuk standar channelnya kita pilih yang 6. Di sini maksud standar channelnya itu kayak kabel wirelessnya di mana dia mencari alamat wifi-nya kayak yang spread gitu. Di sini kita pakai 6. Kemudian enable. Nah, untuk yang broadcast enable sama disable ini, kalau misalnya kita pencet enable, nanti ketika dia broadcast, dia terlihat. Kalau kita pencet disable, ketika broadcast dia tidak terlihat. Lanjut kita bikin password ya atau security keamanan, karena kenapa di sini kalau menggunakan WiFi itu ketika datanya terkirim dia broadcast ke semua IP, semua alamat. Jadi kita perlu untuk mengamankan data kita. Di sini kita pakai yang personal saja. Nah, untuk encryption-nya kita pakai AES saja. Bedanya AES sama TKIP, kalau AES itu dia udah modern. Kalau TKIP itu dia masih model yang lama dan dia agak lama, lemot gitu. Nah, untuk passwordnya kita pakai terserah. Oke, setelah itu kita save. Kita lanjut di sini pasang device-nya. Kita pakai laptop. Di sini kita memasangkan 9 laptop. Hilang guys, oh.
Kita memasukkan alamat Wi-Fi-nya dulu ke laptopnya, tapi kita perlu mengkonfigurasi laptopnya terlebih dahulu. Di sini kita karena kan di sini kan dia masih menggunakan port yang untuk kabel. Nah, di sini kita karena menggunakan WiFi, jadi kita perlu menggantikannya. Di sini kita matikan terlebih dahulu, ini kita ganti, kita buang, kita masukkan dengan WPC 300N, jangan lupa dihidupkan kembali. Nah, kita ke desktop, kita sambungkan wirelessnya dulu, connect, ke refresh dulu. Nah, ini kan ada WiFi yang tadi kita buat, namanya Atika, kemudian kita connect. Kita masuk, jangan lupa masukkan password. Connect. Kita lihat apa udah connect. Nah, ini udah connect. Device yang satu udah connect. Kemudian kita cek di IP-nya. Nah, IP-nya ini di IP-nya mungkin dia masih nge-refresh ya, guys. Biasanya dia dia default karena kita sudah mau connect. Gak apa-apa ini, gak masalah kok. Kita lanjut ke laptop yang kedua. Kita matikan dulu. Sama kayak tadi, nyalakan lagi, kemudian di desktopnya. Tadi kayak bagaimana? Nah, ini dia udah connect. Kalau dia gak ada garisnya gini, berarti dia tadi mungkin agak lemot. Jadi kita ulangin aja. Kita lihat IP-nya, apakah dia sudah tersambung. Terus kita cek di sininya. Oke, kita coba aja langsung ke data. Kita kirim datanya dari sisi satu ke sisi dua.
Sini dia masih broadcast karena dia pakai WiFi, berarti kan dia mengirim ke semua device dan dia mencari alamat IP-nya dia. Nah, ini dia yang hijau. Kita fokus pada yang hijau. Kembali lagi. Kita ulangin saja. Kenapa ya kok nggak muncul IP-nya? Dia nggak ada IP-nya anjir di laptopnya. Ini ada. Baru ada. Tadi dia tidak membaca IP-nya mungkin karena tadi belum ke default ya. Nah, ini kan kita cek lagi dia udah IP-nya udah otomatis ada. Coba kita ulangin lagi kirim data dari sini. Kita coba dari device ke rootnya dulu. Begini guys, karena mungkin datanya nggak kekirim karena kita belum mengkonek semua laptopnya. Coba kita ulangin dulu, kita connect semua ya. Nggak anu semua IP-nya. Konekin dulu semua. Terus tidak campurkan. Oke, ini kita connect dulu semuanya. Kita lihat apakah dia udah terkonek. Kita cek IP-nya.
Nanti dia di sini muncul sendiri kok. Kayak ini aku next next aja ya, karena nanti akan lama. Ini agak sulit. Kok ini ya, apa namanya, violet.
Lama banget. Berkir error semua. Ini ada tulisan device error, not responding. Oke, kita lanjut. Di sini udah terhubung semua. Coba kita cek IP-nya. Nah, ini udah ada IP, otomatis terisi. Ini juga udah ada IP. Ini juga dan semuanya udah ada. Kemudian kita tes, kirimkan data, misalnya dari sini ke sini. Di sini dia masih broadcast, mencari alamat IP-nya. Ini kita fokus ke yang hijau, terang saja. Dia masih mencari, berarti bukan alamatnya dia. Dia broadcast lagi, bukan lagi, lanjut lagi. Pokoknya kita next-next aja sampai dia mencari alamat IP-nya. Kita ganti aja, misalnya dari repetitus ini. Pilot sih, kenapa ya dia ini tidak tidak ini loh,
gak sukses. Ini, misalnya aku ini. Hmm, enggak ini. Kamu jalaninnya gimana? Pakai ini, pakai simulus. Coba tuh. Tadi soalnya tulisannya info. Tadi kamu kirim kemana? Ini, Iya, ya. belum coba. Boleh. Marah. Ini karena dia kurang agak-agak error ya. Gak tahu kenapa. Kita coba bikin yang ini aja dulu. Bikin apa sih namanya? Kita bikin wireless yang lain. Network yang kita pilih yang wireless yang ini. Kita coba dulu, kita setting lagi. Misalnya ini kita mau bikin wireless di ruangan yang berbeda. Anggap aja kayak gitu. Ini karena udah banyak ini nih simulasinya jadi agak macet gak apa-apa. Bentar. Jadi kita coba kita lihat. Ini udah agak macet ya guys, berat karena banyak. Ini kita coba pakai yang satu aja. Save setting, wireless security. Nah, ini coba kita ganti aja ya 11.01.00. Nggak disamain sama yang tadi. Save settings. Oke, aku lanjut bikin di device. Kita pakai laptop. Kita sambungkan laptopnya. Gak lama guys. Kan dulu. Lanjut ini. Hidupkan lagi.
desktopnya. Nah, untuk ini kita pakai yang DZ, connect, dan password, login. Nah, kita lihat tadi settingnya 11.01.00. Nah, udah terkonek. Coba kita ke datanya. Nah, di sini dia sukses. Kita lihat, guys. Kita lanjut. Dia akan kembali. Next lagi. Nah, dia udah benar berarti datanya. Coba kita di sini menambahkan yang di sini kita tambahkan PC lagi. Oke. Kok PC? Bukan, guys. Nah, oke, itu tadi penjelasan simulasi dari saya. Tadi nggak bisa disambungin satu, nggak apa-apa lah. Pokoknya satunya berhasil. Kalau misalnya dia berhasil dua, berarti kayak itu tadi dia bisa menyimpan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.